kepada rektor, rekan, dosen, dan segenap pimpinan Universitas Indonesia yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, Senin 1 April 2023 di ruang auditorium Universitas Indonesia ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkatnya kita dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang mulia sampai saat ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian karena telah memberikan saya sedikit sambutan pada para hadirin sekalian. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya David Santoso, Ketua BEM Universitas Indonesia, Prodi S2 Akuntansi Manajemen dan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan 5 era zaman perbankan. Yang pertama, di era 1.0, yaitu di mana bank masih berbentuk secara konvensional, di mana kita menabung uang kita masih di suatu organisasi tertentu dan masih bersifat perseorangan. Masuk lagi di era 2.0. Di era ini mulai bermunculan internet yang bernama 2G. Di sini mulai bermunculan juga mesin-mesin ATM yang ada di berbagai negara. Dan di sini juga menabung atau menarik uang juga sudah dipermudah. Dan masuk lagi di era 3.0. Di era ini internet juga sudah ada sifat, yaitu internet 3G. Di sini banyak kalangan masyarakat yang menggunakan HP Android. Jadi bank melakukan inovasi, yaitu dengan membuat aplikasi yang bernama eBank. Mendaftar atau menarik uang juga mudah, hanya cukup melalui HP saja, sehingga tidak ada penipuan yang beratasnamakan bank tersebut. Masuk lagi di era 4.0. Di era ini internet sudah merambah ke internet 4G dan sudah sangat cepat. Di era ini juga mulai bermunculan bank-bank online seperti Cbank, Neobank, Jago dan sebagainya. Dan di era ini juga mulai bermunculan aplikasi-aplikasi belanja online seperti Shopify, OVO, Shopify, Lazada, Tokopedia, dan mulai bermunculan juga banyak aplikasi ojek online seperti Gojek, Grab, Taksi, dan sebagainya. Kenapa saya katakan ada aplikasi itu di dalam sini? Karena aplikasi ini berperan penting, yaitu dengan cara aplikasi ini menawarkan e-wallet atau dompet digitalan. Apa sih kelebihan e-wallet daripada bank pada umumnya? Kelebihan e-wallet yang pertama yaitu mendaftarnya cukup mudah. Dengan menggunakan akun sosial media kita saja seperti Gmail, Facebook, WhatsApp sudah bisa. Dan yang kedua, kelebihan yang keduanya itu menabung di e-wallet ini tidak lagi menggunakan yang namanya bank virtual. Hanya saja kita datang ke Alfamart terdekat atau kita top up sendiri. Untuk yang saya tahu, untuk Shopify bisa diisi minimal Rp10.000 dan tidak ada admin bulanannya. Di era ini juga baik kalangan tua maupun muda banyak menggunakan transaksi secara online. Masuk di era 5.0. Di era ini metode pembayaran sudah lain lagi. Di era ini metode pembayaran sudah berbentuk blockchain atau FTM, fiber optic transmission. Dengan dia menawarkan produk keuangan berupa Bitcoin dan FTM atau sebagainya. Tapi nilainya ini masih terlalu volatil atau masih terlalu berubah-ubah, karena banyak dari kalangan muda yang memperkirakannya hanya untuk dijadikan investasi semata atau ditradingkan. Jadi nilainya masih terlalu volatil atau dapat berubah-ubah. Di sini juga saya teringat pesan Pak Jokowi. Dia berpesan, bangsa yang hebat bukan bangsa yang besar bukan bangsa yang besar bukan bangsa yang besar yang bisa mengalahkan bangsa yang lemah. Bukan bangsa yang hebat, bukan bangsa yang kaya yang dapat mengalahkan bangsa yang miskin. Tetapi
Tapi bangsa yang cepatlah yang bisa mengalahkan bangsa yang lambat. Saran saya dalam memilih aplikasi perbankan, aplikasi online apapun itu, harus riset terlebih dahulu. Jangan FOMO sesaat atau tertarik dengan return tinggi. Tetapi pilihlah aplikasi yang sudah berlabel LPS dan OJK, karena aplikasi yang sudah berlabel tersebut telah dijamin oleh negara kita, negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.